Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi mitigasi bencana alam. Sebelumnya udah pada tahu kan apa itu bencana alam? Kalau begitu langsung aja yuk disimak. Bencana alam merupakan suatu bencana yang menyebabkan kerusakan, kerugian, dan penderitaan. Kerugian yang didapat akibat bencana alam dapat dirasakan secara fisik maupun non-fisik. Kerugian fisik itu sendiri contohnya seperti kehilangan harta benda dan rusaknya fasilitas. Sementara itu, kerugian non-fisik merupakan kerugian yang terjadi pada sisi emosional seseorang. Orang-orang yang pernah terlibat dalam suatu bencana dapat mengalami tekanan emosional, seperti mengalami kecemasan, terus-menerus khawatir, sulit tidur, dan gejala emosi lainnya. Nah, bencana alam itu sendiri seringkali terjadi tanpa kita duga atau kita ketahui sebelumnya, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan seluruh masyarakat menderita. Bencana alam itu sendiri disebabkan oleh peristiwa alam, contohnya seperti hujan, angin, gerakan tanah, gelombang laut, dan gempa bumi. Tahukah kamu, Indonesia merupakan negara yang sering mengalami bencana alam. Hal ini sangat berkaitan dengan letak geografis Indonesia yang terletak di antara dua samudra besar dan terletak di wilayah lempeng tektonik atau juga termasuk dalam wilayah cincin api atau biasa kita sebut Ring of Fire. Cincin api atau Ring of Fire itu sendiri merupakan sederetan gunung api yang melingkar di sekeliling Samudra Pasifik. Hal ini menandakan Indonesia rawan akan terjadinya gunung meletus dan gempa bumi. Sering kalinya terjadi bencana alam membuat masyarakat Indonesia sudah akrab dengan bencana alam. Walaupun sering menyebabkan banyak kerugian, sebaiknya kita tak perlu memusuhi atau membencinya. Kita perlu waspada dan berusaha untuk memperkecil peluang terjadinya bencana. Adapun cara untuk kita bisa memperkecil dampak dari bencana alam yaitu dengan melakukan mitigasi bencana alam. Lalu, apa itu mitigasi bencana alam dan seperti apa upayanya? Mitigasi bencana merupakan upaya meminimalkan dampak bencana atau tindakan-tindakan untuk memperkecil dan mengurangi dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana. Tentang kebencanaan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Adapun lembaga yang menangani masalah kebencanaan yaitu BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Basarnas. Terdapat dua macam mitigasi yang dapat dilakukan, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural merupakan upaya meminimalkan bencana melalui pembangunan prasarana fisik, seperti alat mendeteksi aktivitas gunung berapi, pembuatan tanggul, dan pembuatan bangunan tahan gempa. Sedangkan mitigasi non-struktural merupakan upaya meminimalkan bencana melalui pembuatan kebijakan, seperti pembuatan Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Berikut jenis-jenis bencana alam dan cara mitigasinya. Sering kali kita dengar saat musim hujan tiba, beberapa daerah selalu dilanda kebanjiran. Banjir itu sendiri merupakan jenis bencana hidrometeorologi. Hidro dapat diartikan sebagai air, dan meteorologi dapat diartikan sebagai cuaca. Air hujan yang turun seharusnya dapat diserap oleh tanah, dan selebihnya air hujan akan mengalir melalui saluran-saluran air dan mengalir menuju ke tempat penampungan atau ke laut. Akan tetapi, hujan yang turun sangat deras menjadikan jumlah air hujan menjadi sangat banyak, mengakibatkan saluran-saluran air tidak dapat menampung air yang berlebih, dan air meluap menggenangi daratan. Peristiwa meluapnya air ke daratan ini yang disebut dengan banjir. Lalu, apa penyebab terjadinya banjir? Penyebab terjadinya banjir dikarenakan oleh beberapa hal, bukan hanya disebabkan oleh alam saja, melainkan juga bisa disebabkan oleh ulah manusia. Penyebab alam salah satunya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, sedangkan beberapa penyebab lainnya dikarenakan oleh ulah manusia, seperti penebangan pohon sembarangan, dan yang paling sering dilakukan yaitu membuang sampah sembarangan.
Membuang sampah sembarangan yang dilakukan di jalan, di selokan, dan di sungai, menjadikan sampah-sampah tersebut akan menyumbat saluran air. Akibatnya aliran air terhambat, meluap, dan terjadilah banjir. Perlu kalian ketahui bahwa air akibat banjir yang menggenangi daratan merupakan air kotor yang mana bisa menyebabkan penyakit seperti muntaber, disentri, kolera, demam berdarah, dan tifus. Lalu, mitigasi seperti apa yang bisa kita lakukan sebelum terjadinya banjir? Pertama, membersihkan lingkungan bisa menjadi solusi agar tidak ada lagi sampah yang menyumbat saluran air. Kedua, menentukan lokasi posko sebagai tempat evakuasi saat terjadinya banjir. Ketiga, membuat sumur resapan. Sumur resapan merupakan bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu. Sumur resapan ini berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh dan meresapkannya ke dalam tanah. Keempat, membuat bendungan dengan volume besar sebagai wadah penampungan air hujan. Kelima, amankan dokumen-dokumen penting sebelum terjadinya banjir. Lalu, apa yang harus dilakukan saat terjadinya banjir? Pertama, matikan aliran arus listrik di dalam rumah. Kedua, mengungsi secepat mungkin ke posko pengungsian. Ketiga, hindari berjalan di dekat arus air yang deras agar tidak terseret arus banjir. Kemudian, apa yang harus dilakukan setelah terjadinya banjir? Pertama, bersihkan rumah dengan antiseptik untuk membunuh kuman yang tertinggal akibat banjir. Kedua, waspada terhadap beberapa hewan seperti tikus. Ketiga, siapkan air bersih agar terhindar dari bakteri. Letak geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire menyebabkan Indonesia memiliki lebih dari 500 gunung berapi dan 127 diantaranya bersifat aktif. Hal ini menandakan bahwa Indonesia sering mengalami peristiwa gunung meletus. Bencana alam yang satu ini ditimbulkan oleh aktivitas vulkanik atau perut bumi yang aktif. Pergerakan magma di dalam perut gunung disebut intrusi, sedangkan pergerakan magma hingga keluar dari kawah disebut ekstrusi atau erupsi. Beberapa material yang keluar dari gunung berapi saat erupsi antara lain gas vulkanik, lava, lahar, abu, dan awan panas. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terjadi gunung api meletus? Pertama, siapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengatasi debu vulkanik. Kedua, mengetahui jalur evakuasi yang telah disiapkan oleh pihak berwenang. Ketiga, ikuti arahan dari BNPB dan ikuti perkembangan informasi aktivitas gunung berapi. Gempa bumi merupakan getaran yang berasal dari perut bumi. Getaran ini terjadi secara tiba-tiba diakibatkan oleh pergeseran antara lempeng bumi. Kekuatan gelombang gempa bumi ada yang lemah dan ada yang sangat kencang. Ketika gempa bumi besar, tanah yang kita pijak tiba-tiba akan berguncang, bahkan bisa memicu terjadinya tsunami. Selain tsunami, gempa bumi juga dapat mengakibatkan kerusakan bangunan, runtuhnya gedung, kebakaran, dan longsor. Berdasarkan penyebabnya, gempa dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Pertama, gempa karena jatuhnya benda luar angkasa ke bumi. Kedua, gempa karena runtuhan. Ketiga, gempa karena pergerakan lempeng tektonik. Keempat, gempa karena aktivitas gunung berapi. Penyebab gempa di Indonesia secara umum disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas gunung berapi. Hal ini dikarenakan letak geografis Indonesia terletak di antara 3 lempeng besar di dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Gempa tektonik merupakan gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi.
Sedangkan gempa bumi yang terjadi karena aktivitas gunung berapi disebut sebagai gempa vulkanik. Lalu, bagaimana langkah mitigasi bencana alam gempa bumi? Langkah mitigasi yang dapat dilakukan sebelum terjadinya gempa bumi. Pertama, menghindari pembangunan rumah di lereng karena memungkinkan terjadinya longsor. Kedua, adakan simulasi perlindungan diri atau evakuasi untuk menghadapi gempa bumi. Ketiga, berikan informasi tentang upaya evakuasi kepada yang lainnya. Keempat, membangun rumah yang aman dan tahan gempa. Selanjutnya, langkah mitigasi yang dapat dilakukan saat terjadi gempa bumi. Pertama, jangan panik. Kedua, berlindung dengan meruduk di bawah meja atau furnitur kuat lainnya untuk menghindari benda-benda yang mungkin berjatuhan. Ketiga, jauhi benda-benda yang terbuat dari kaca. Keempat, jangan menggunakan lift apabila sudah terasa guncangan. Gunakan tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan dan ikuti instruksi evakuasi. Kelima, saat di tempat terbuka, jauhi tiang, pohon, sumber listrik, atau gedung yang mungkin roboh. Keenam, hindari berpijak di tanah yang retak. Kita telah mempelajari apa itu bencana alam, jenis bencana alam, dan mitigasinya. Dapat diketahui bahwasannya bencana alam bukan hanya disebabkan oleh gejala alam saja, seperti curah hujan, gunung meletus, dan gempa bumi. Melainkan bencana alam juga bisa disebabkan oleh ulah manusia, seperti penebangan pohon secara liar dan membuang sampah sembarangan. Tentunya hal tersebut dapat menyebabkan bencana dan merugikan orang lain, dan tentunya dapat merugikan dirinya sendiri. Bencana alam itu sendiri merupakan suatu hal yang tidak dapat kita hindari. Jadi apapun itu kita harus siap, ikuti arahan dari pihak yang berwenang, dan ikuti perkembangan informasi bencana. Sekian video pembelajaran mengenai mitigasi bencana alam kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.